Nah, ini ada yang komen begini ya. Kita suka komen-komentar begini ya. Anidiah, Anidiah siapa nih? Si Tompul ya. Di kampungnya Yesus saja ajaran orten gak laku, bro. Fakta. Oh, si Tompul. Anidiah si Tompul ya. Ah, ini Dali nih Bapak Ibu. Ya, ini Dali ini. Ah, dia Dali. Ah, ini dia nih. Dali dia nih. Nah, kita sudah sematkan ya. Dia kalau bukan Dali berarti korban perang Padri ya. Dia bilang Yesus saja ajaran orten gak laku, bro. Fakta, di kampungnya Yesus saja ajaran orten gak laku, bro. Ajaran Yesus di kampungnya sangat laku ya. Sangat laku ajaran Yesus. Dimanapun Yesus berada, itu orang kampung itu berbondong-bondong mengikut Yesus. Berbondong-bondong mengikut Yesus. Dali saja yang gara-gara perang Padri ya, korban Padri Anda rela meninggalkan Yesus. Nah, sekarang saya saja buktinya ya, yang dulunya benci kepada Yesus, bisa menjadi pengikut Kristus. Tapi Anda gara-gara perang Padri, korban perang Padri ya, begitu saudara. Kasihan kita. Ya, kita berdoa supaya si Tompul ini percaya kepada Tuhan. Yesus laki-laki, iya, dia laki-laki. Nah, kalau Tuhanmu kan tidak tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Tapi kalau kita melihat di dalam sebuah ayat, ya, di dalam sebuah ayat, mana mungkin dia punya anak sementara dia tidak punya istri? Berarti Tuhanmu juga laki-laki. Ya, kalau kita merujuk, bagaimana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala punya anak sementara dia tidak punya istri? Berarti dia apa? Nah, Tuhanmu itu apa? Laki-laki atau perempuan? Setiap yang memiliki istri ya pasti laki-laki. Setiap yang memiliki suami ya pasti perempuan. Nah, sekarang pertanyaan saya, Tuhanmu itu bagaimana? Laki-laki kah atau perempuan kah? Nah, ini ya harus dipikirkan, direnungkan. Kita selama ini asik membicarakan Tuhan orang lain. Nah, sementara Tuhan kita sendiri kita tidak pernah tahu. Benarkah kita punya Tuhan atau tidak? Atau jangan-jangan selama ini kita melakukan apa yang diperintahkan turun-temurun. Turun-temurun kita lakukan. Menghadap ke sebuah arah. Ya begitulah kira-kira saudara ya. Rum komal oten haram. Kamu juga suka ke rum oten. Kamu bilang haram, tapi kamu suka ke rum oten. Si Tompul, Dali. Ini Dali Bapak Ibu, Dali. Ya, saya melihat Dali ini parah, saudara ya. Dulu sebelum dia jadi Dali, itu tidak pernah menghujat. Begitu sudah jadi Dali, jadi penghujatnya dia. Bahkan ada si Dali yang menghujat di masjid. Ya, ada Dali menghujatnya di masjid Bapak Ibu. Ada Dali di masjid dia menghujat. Kasihan kita. Nah, dulu Bapak Ibu, saya sering diperdengarkan oleh pemuka agama saya ya, oleh para ustadz-ustazah, oleh orang tua, oleh tengku-tengku, semuanya pemuka agama mengatakan begini. Orang kafir itu sibuk mencari kesalahan Al-Quran katanya. Sibuk orang kafir itu mencari celah, mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, ketika saya menjadi orang kafir, ketika saya menjadi orang Kristen, saya tidak pernah melihat ada pendeta, ada gereja yang sibuk mencari celah atau mencari kesalahan ayat-ayat Al-Quran. Tidak. Saya dididik di sebuah gereja di daerah Semarang, Bapak Ibu. Lama saya dididik di gereja tersebut. Dalam didikan itu tidak pernah pendeta saya, kawan-kawan saya, membuka Al-Quran, mencari-cari kesalahan Al-Quran. Tidak pernah. Justru kebalikan daripada apa yang diperdengarkan kepada saya. Itu yang saya lihat hari-hari ini. Salah satunya Don Ditan. Don Ditan itu saudara, setiap saat
dia membahas Alkitab. Tidak ada tugas lain dia. Ya, tidak ada kerjaannya lain dia selain membahas Alkitab. Sibuk dia mencari celah bagaimana Alkitab itu bisa dia buat bahan tertawaan. Itu si Donditan dan kawan-kawannya. Si Kainama juga sibuk membahas Alkitab. Mencari-cari kesalahan Alkitab. Sibuk mereka. Tapi itu semua mereka putar balik, saudaraku. Orang kafir yang sibuk membahas kitab mereka. Mana suka kita kitab mereka, saudara? Ya. Kamu jadi ketertawaan muslim. Nah, apa ini maksudnya? Ini saudara, saya kalau lihat mereka ini, komentar-komentar yang negatif, itulah saya dulu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat komentar-komentar yang negatif, itulah saya dulu. Ya, tugas Bapak Ibu mendoakan mereka agar lembut hatinya, agar bisa terbuka hatinya, agar bisa terbuka pikirannya, menerima kebenaran, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan saudara benci kepada mereka. Memang mereka itu ditetapkan seperti itu. Kita tidak boleh benci. Kalau kita benci saudara, bagaimana mungkin mereka bisa datang kepada kebenaran? Kita terima mereka. Sebagaimana saudara menerima saya dulu. Ketika saya menghina saudara, saya mencaci maki saudara, saya mencaci maki iman saudara, saya mencaci maki Tuhan saudara. Ada banyak orang di antara saudara yang mendoakan saya supaya hati saya dilembutkan, pikiran saya dibukakan, pendengaran saya dibukakan. Akhirnya saya bisa percaya kepada Yesus. Akhirnya saya bisa melihat Alkitab. Begitu saya melihat Alkitab, saya temukan kebenaran di dalam Alkitab. Setelah saya temukan kebenaran dalam Alkitab, saya renungkan. Benar enggak ini? Ya, benar tidak. Tapi untuk mengambil keputusan, itu sulit saudara. Kenapa sulit mengambil keputusan? Karena takut tercoret dari keluarga. Takut dihina oleh keluarga, takut dihina oleh masyarakat, kena sanksi sosial, takut sekali. Tapi kalau Tuhan yang pilih, ini dia hebatnya. Kalau Tuhan yang pilih saudaraku, ketakutan itu, kegelisahan itu, kekhawatiran itu tergantikan dengan damai, dengan sukacita, dengan kesejahteraan. Maka saudara-saudara yang belum percaya kepada Yesus, doa kami setiap saat kepada saudara, agar saudara bisa datang kepada Yesus. Kapanpun, dimanapun, sampai kapanpun, saudara harus datang kepada Yesus karena saudara butuh Yesus. Kalau tidak, sampai besok pagi, saudara masih meminta jalan yang lurus, saudara minta jalan yang lurus terus, saudara minta jalan yang lurus terus. Nah, kenapa saudara tiap saat meminta jalan yang lurus? Karena saudara belum diberikan jalan yang lurus. Seandainya saudara sudah diberikan jalan yang lurus, tidak mungkin saudara minta. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita meminta kepada orang tua kita sesuatu hal yang sudah diberikan. Begitu kita minta, orang tua kita yang baik akan memberikan. Bapakku, tolong tunjukkanlah saya jalan yang lurus, Bapak. Kalau tidak saya tersesat, Bapak. Bapak kita tidak memberikan. Mungkin karena Bapak kita bukan Bapak yang baik. Kalau Bapak yang baik, sekali, dua kali, tiga kali, empat, lima kali kita meminta, dia pasti berikan. Kenapa? Agar tidak ada anaknya yang sesat di jalan. Saya ulangi. Bapak yang baik, ketika anaknya meminta jalan yang lurus, Bapak tunjukkan saya jalan yang lurus. Sekali kita meminta, mungkin dia abaikan. Dia melihat kesungguhan kita. Apakah kita benar-benar meminta, sungguh-sungguh kita meminta, ikhlaskah kita meminta, atau tidak? Dia perhatikan. Dua kali dia masih memperhatikan mungkin. Dia masih melihat hati kita. Dia masih melihat sikap hati dan motivasi kita di saat kita meminta jalan yang lurus kepada dia. 3 kali, 4 kali,
5 kali. Bapak yang baik, dia bisa tahu anaknya sungguh-sungguh mencari jalan yang lurus. Pasti diberikan. Begitu diberikan, tidak mungkin lagi anak yang baik meminta kepada bapaknya jalan yang lurus. Tapi kalau belum diberikan, pasti akan diminta terus sampai capek kita meminta. Dan sampai capek juga kita menunggu, tidak akan diberikan. Kenapa? Karena kita salah meminta. Nah, sebelum segala sesuatu itu ada, sebelum kepercayaan yang kita lihat, yang kita dengar, muncul di permukaan bumi ini, Yesus sudah mengatakan, apa yang kamu minta hari ini, jalan yang lurus, Bapa di surga sudah menunjukkan jalan yang lurus melalui Yeshua HaMashiach. Melalui Yesus Kristus. Maka satu-satunya pribadi yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, hanya Yesus. Hanya Yesus. Inilah jalan yang lurus itu. Inilah jalan kebenaran yang setiap saat orang minta. Bayangkan Bapak Ibu, seandainya Yesus Kristus tidak mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada bedanya kita dengan iman-iman yang lain. Masih meminta, Tuhan tunjukkan aku jalan yang lurus Tuhan. Tuhan tunjukkan aku jalan yang lurus. Tuhan tunjukkan kami jalan yang lurus. Seandainya Yesus tidak mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, sampai besok kita meminta jalan yang lurus. Yahudi tidak kenal Kristen. Iya. Yahudi mana yang tidak kenal Kristen? Sama dengan kalian. Kalian juga tidak kenal Kristen. Bukan kalian tidak kenal Kristen, tetapi ilah bangsa-bangsa sudah menutupi hati dan pikiran kalian sehingga kalian tidak mau datang kepada kebenaran. Kristen itu bukan agama, tetapi pengikut Kristus. Itu Kristen. Setiap orang yang percaya kepada Yesus dikatakan umat Kristen. Karena orang yang mengikut Kristus. Nah, orang Yahudi mana yang tidak percaya kepada Yesus? Ya, tidak semua orang Yahudi. Ada orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Ada orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Sama dengan di Indonesia ini. Ada banyak orang di Indonesia ini percaya kepada Yesus Kristus yang datang dari surga. Nuzul menjadi manusia yang sempurna. Ada banyak orang di Indonesia ini yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi semua orang, baik orang percaya maupun orang tidak percaya, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, sama-sama menunggu kedatangan Yesus Kristus. Sama-sama menunggu. Ini dia Bapak Ibu, yang menjadi problemnya di sini. Saudara menunggu dia, kami menunggu dia. Ya. Nah, saudara sampai besok masih menunggu dia. Oh, hakim yang adil mau datang. Hakim yang adil mau datang. Bayangkan. Hakim yang adil. Siapa hakim yang adil? Tidak ada manusia hakim yang adil. Ya, tapi dia hakim yang adil. Yang turun ke dunia ini dalam wujud manusia, dia hakim yang adil. Ada nabi yang kita bangga-banggakan. Kita berpikir nabi ini bisa membawa kita ke surga. Padahal dalam ayat Alkitab atau di kitab-kitab manapun, tidak ada yang mengatakan ada nabi yang bisa membawa engkau ke surga. Tidak ada. Maka kita butuh Yesus. Saudara butuh Yesus, saya butuh Yesus. Dunia butuh Yeshua HaMashiach. Kalau tidak, saudara sama dengan kebanyakan orang di sekitar kita. Meminta jalan yang lurus. Meminta jalan yang lurus, meminta jalan yang lurus. Nah, ini dia saudara ya. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya melihat saudara hari ini yang menghina, yang mengolok-olok, yang mencaci maki, itu adalah cerminan saya dahulu kala. 8 tahun yang lalu. Saya melihat saudara yang menghina iman kekristenan malam ini, itu adalah cerminan saya 8 tahun yang lalu. Bagaimana saya seperti kata-kata saudara ini, menghina, mengolok-olok. Saya berpikir bahwa agama saya agama yang paling benar. Tetapi kelakuan saya itu penuh dengan kefasikan. Kelakuan saya itu penuh dengan kemunafikan. Dan ternyata ketika saya bertemu dengan Yesus, oh luar biasa. Pengajarannya, pribadinya itu luar biasa. Beda banget Yesus dengan pribadi-pribadi yang lain. Sangat beda.
Dia pribadi yang rendah hati. Ketika datang yang pertama, lahir sebagai manusia yang sempurna. Dia pribadi yang sangat rendah hati. Pribadi yang lembut. Pribadi yang bijaksana. Tidak ada satupun kesalahan, pelanggaran, celah yang bisa didapati pada diri Yesus. Dia satu-satunya pribadi yang mengatakan kepada murid dan kepada umat manusia di tahun 2024 ini. Apa katanya? Mari datanglah kepadaku, wahai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Pribadi mana yang berani berkata seperti itu? Coba Bapak Ibu tulis, nabi mana yang mengatakan seperti itu? Coba Bapak Ibu typing komentar, rasul mana yang berani berkata seperti itu? Coba Bapak Ibu tulis. Mari datanglah kepadaku, wahai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Tidak ada, saudaraku. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Hanya Yesus. Saya cari dalam iman saya yang lama. Tidak ada. Ada banyak orang yang mengatakan semua rasul, semua nabi itu jalan menuju ke surga. Itu kata manusia, Bapak Ibu. Sementara nabi dan rasul-rasul tersebut, nabi-nabi tersebut tidak pernah mengatakan akulah jalan menuju ke surga. Tidak ada. Satu-satunya pribadi yang mengatakan akulah jalan menuju ke surga, itu hanya Yesus, Bapak Ibu. Nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain tidak ada. Tetapi ada orang dan banyak orang berani mengatakan semua nabi itu jalan menuju ke surga. Ya, banyak orang, Bapak Ibu. Banyak sekali orang di sekitar kita. Termasuk pemuka-pemuka agama. Mengatakan apa, Bang Pendi? Mereka berani dengan lantang mengatakan semua rasul, semua nabi itu jalan menuju ke surga. Bro, saya belum pernah menemukan ada rasul, ada nabi yang mengatakan akulah jalan menuju ke surga. Tidak ada. Hanya Yesus. Makanya saudara butuh Yesus, saya butuh Yesus, kita semua butuh Yesus, dunia butuh Yesus. Ya, butuh Yesus, Bapak Ibu. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini lagi nih, Artadian ya, saya sematkan. Artadian mengatakan dikasih duit jadi oten. Kalau memang benar-benar dikasih duit jadi oten, banyak sekali orang-orang kalian sudah jadi oten. Banyak sekali sekarang hari-hari ini yang dulunya Kristen, karena tidak tahan dengan himpitan, tidak tahan dengan cobaan, tidak tahan dengan segala sesuatu yang dia alami, dia meninggalkan Yesus. Bahkan murtadin sekalipun sudah banyak yang meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena sikap hati dan motivasinya tidak benar di hadapan Tuhan. Akhirnya dia tinggalkan Yesus. Siapapun saudara yang sudah percaya kepada Yesus, pada akhirnya saudara meninggalkan Yesus, ingat kata Alkitab, 7 roh, ya, roh yang paling jahat itu akan masuk ke dalam tubuhmu, akan masuk dalam pikiranmu, akan mempengaruhi hidupmu, dan akan membawa engkau ke jalan yang tidak benar, ke jalan yang rusak, ke jalan yang tidak baik, saudaraku. Bapak Ibu lihat tuh, bagaimana hidup mereka. Bukan lagi dipimpin oleh roh kebenaran, tapi dipimpin oleh ilah bangsa-bangsa, dipimpin oleh berhala. Setiap saat mereka menghina Alkitab. Setiap saat mereka menghina kebenaran. Setiap saat mereka menghina Yesus. Dulunya tidak pernah menghina. Bahkan mereka dulu melarang orang menghina. Melarang orang membahas agama lain. Tetapi begitu mereka meninggalkan Yesus, setiap saat mereka cari makan, cari cuan, cari minum, cari ngopi, ya, cari sesuap nasi dengan menjual nama Yesus. Nah, ini saudaraku. Ya, maka dari itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jangan sampai ada di antara saudara semuanya yang sudah percaya kepada Yesus, saudara meninggalkan Yesus. Jangan. Jangan sampai. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Nah, ini.
Takut miskin, Artadian. Nah, Artadian. Artadian mengatakan takut miskin. Ya, tidak ada satupun manusia yang tidak takut miskin, termasuk kamu takut miskin. Tetapi salah besar kamu mengatakan orang miskin itu menggadaikan imannya. Kalau memang benar, gara-gara miskin orang menjual agama, menjual imannya, menggadaikan akidahnya, sudah banyak sekali orang-orang miskin di Indonesia ini yang menjual akidahnya, yang menjual agamanya. Nah, kalau kamu perlu tahu Artadian, di kantong-kantong Kristen, cara-cara kalian menyebarkan agama kalian ke kantong-kantong Kristen itu memalukan, memuakkan. Cuma kamu tidak pernah tahu. Karena selama ini diperdengarkan orang kafir atau orang Kristen, misionaris yang melakukan hal seperti itu. Padahal kebalikan semua apa yang mereka tuduhkan, itu yang mereka lakukan. Mereka menuduhkan murtad gara-gara perempuan. Itu semua kebalikan daripada apa yang mereka tuduhkan. Nah, mereka masuk agamamu gara-gara perempuan. Itu banyak di pedalaman-pedalaman khusus kantong-kantong Kristen. Mereka menuduhkan orang bekerja, orang gara-gara pekerjaan, ya gara-gara pekerjaan meninggalkan Islam, meninggalkan agama kalian. Itu kebalikan daripada itu. Orang meninggalkan Yesus itu gara-gara dikasih pekerjaan. Momi, terima kasih Momi, ikan pausnya. Tuhan berkati Momi, sudah lama gak kelihatan Momi CP. Sehat selalu Momi ya. Itu semua apa yang dituduhkan, orang-orang itu lagi menceritakan apa yang mereka lakukan. Mentawai, nias, ya, mentawai, nias, itu semua apa yang kalian dengar dituduhkan. Itu semua dilakukan oleh orang kalian. Nah, cuma sayangnya, waktu itu saya belum main di media sosial. Saya belum main di YouTube, belum main di TikTok. Kalau tidak, saya akan bongkar. Nah, tapi sayang, waktu itu saya belum main di media sosial. Nah, ini. Di kantong-kantong Kristen, Islamnya sedikit banget. Ya, bisa dihitung dengan jari. Dibangun Islamic Center di kantong Kristen. Salah satunya di Mentawai, di Sibrut. Ya, di Muara Sibrut, Mentawai, itu ada Islamic Center sangat besar. Dibangun di situ. Kalau saudara lihat antara maju dan tidak majunya Islamic Center tersebut. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, maka saya selalu ke pedalaman-pedalaman Bapak Ibu, kita ke pedalaman-pedalaman, mengajak supaya kita bersatu. Ya, kita bersinergi menguatkan anak-anak Tuhan, terutama sekali anak-anak muda, pemuda-pemudi kita. Kita perlengkapi mereka agar imannya tidak goyah, agar pemuda-pemudi kita di pedalaman tetap berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Seperti yang saya lakukan kemarin di Jayapura, selama 10 hari saya di Jayapura. Dan ini saya lagi susun rencana bersama dengan Bang Nabirong. Nanti saya ke depan akan berangkat lagi ke Jayapura. Lama di Jayapura selama sebulan. Dan nanti saya akan masuk ke kantong-kantong mereka, saudara. Ke daerah-daerah tertentu. Kita akan masuk ke sana nanti. Selama sebulan saya di Jayapura. Nah, ini tugas Bapak Ibu. Mendukung dalam doa, membawa dalam doa syafaat. Agar tidak ada pemuda-pemudi kita, khususnya orang-orang Papua yang meninggalkan Yesus. Ya, tidak boleh lagi ada orang Papua yang meninggalkan Yesus. Sudah cukup. Nah, ke Mentawai, ke Nias, Tanah Karo, Tanah Batak, saya juga sudah komunikasi dengan beberapa pendeta di sana. Jaga pemuda-pemudi kita, tidak boleh lagi ada orang Batak yang jadi dali. Bahaya. Mulutnya membahayakan. Berbisa mulut kalau sudah jadi dali. Ya, berbisa. Nah, di Nias juga. Tidak boleh lagi ada pemuda-pemudi Nias yang meninggalkan Yesus. Binasa. Ya, binasa. Tidak percaya kepada Yesus, meninggalkan Yesus apalagi. Binasa. Mati masuk neraka.